Hujzah atau al-haqqu adalah maudi'u aqdil izar wa syaddihi, tempat mengikat sarung atau bahasa kita tempat sabuk itu pinggang yang dimaksud. Tempat bisa kita menaruh sabuk itu pinggang. Rahim memegang pinggang Ar-Rahman, sehingga Allah yasilu man wasolaha, Allah akan menyambung orang yang menyambungnya, menyambung rahim. Wa yaqta'u man qata'aha, dan memutus orang yang memutusnya. Kita beriman rahim ya, rahim tempat kita dilahirkan ya, itu makhluk Allah berbicara dan berbicara. Orang beriman itu ketika mendengar ucapan Nabi percaya dan menerima apa adanya zahirnya. Ahlussunnah mereka mengedepankan zahir, tekstualnya, tidak berpindah kepada batin, kepada konstekstual, kecuali ada qarinah, indikasi yang memalingkannya. Itu gini, saya melihat singa, ini singa hakiki atau maknawi? Asal dari kalimat difahami apa? Zahirnya mungkin dari kebun binatang lepas duduk di atas mimbar. Tapi kalau ada qarinah, indikasi yang memalingkan, contoh saya melihat singa berpidato di atas mimbar, maknanya hakiki atau kiasan? Kiasan, ya ini laki-laki yang apa ya, yang hebat ketika berpidato, karena nggak mungkin singa bisa ngomong berpidato, maka ini kiasan gitu ya. Asal dari lafal adalah zahir dan nggak mustahil ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tahu batu-batu yang mengucapkan salam kepadaku di kota Mekah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa kalau khutbah bersandar pada sebuah batang pohon kurma. Ketika Nabi dibikinin mimbar, maka para sahabat mendengar tangisan dari arah pohon kurma tersebut, batangnya. Nabi memeluknya. Nabi mengatakan, seandainya aku tidak memeluknya, ia akan menangis sampai hari kiamat. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika kami makan bersama Nabi SAW, kami mendengar tasbih, bacaan tasbih dari makanan yang beliau makan. Ketika Rasul SAW dihidangkan katif paha kambing yang dikasih racun oleh seorang wanita Yahudi pada waktu Khaybar, maka sahabat yang memakannya mati. Nabi makan sedikit dan meninggalkannya. Beliau mengatakan, barusan ya paha itu memberitahukan aku bahwa ia beracun. Itulah diantara sebab Nabi wafat sekian tahun berikutnya, karena diracun oleh bekas racun dari tersebut. Allah berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada apapun kecuali bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak mengerti tasbihnya. Ya, pohon, batu mendengar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id kepada seorang pengembala kambing, jika kamu hendak sholat, azanlah dan keraskan bacaanmu, fa innahu la yasma'u madda ya azanika, karena tidak ada yang mendengar suara azanmu
jin, manusia, batu, pohon atau apapun, kecuali akan bersaksi untukmu pada hari kiamat. Berbicara. Dalam surah Yasin Allah berfirman, yauma tashhadu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, bersaksi kepada kami tangan mereka, kaki mereka, berbicara. Ya, ketika mayit diletakkan di kuburannya, datang sesosok makhluk indah rupanya, hasanus siyab, indah pakaiannya, tiburih, harum aromanya, mengatakan, ya, absyir, hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, bergembiralah, ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Berkata si mayit, man anta, siapa kamu? Wajhuka al-wajhu yaji'u bil khair, wajahmu seakan mendatangkan kebaikan. Kata si ini, ana amalukas sholih, aku adalah amal solihmu. Maka pahala kita ngaji, sholat, sedekah, makhluk Allah akan Allah rupakan dalam bentuk makhluk yang bisa berbicara, ya, membela yang membaca Quran, ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, perbanyaklah baca Quran karena ia akan datang menjadi syafaat untuk membacanya, yakni dalam rupa yang bisa dilihat, ajak bicara, dia akan berhujah kepada Allah hingga si pembaca ini masuk ke dalam surga. Enggak aneh. Tapi ini diingkari oleh Jahmiyah. Kenapa? Enggak masuk akal. Kalau sunnah masuk akal. Itu akal kamu, akal kami masuk. Akal kamu enggak masuk. Ya. Allah memuji orang-orang yang beriman. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina. Dalam surah Ali Imran, orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah, semuanya berasal dari Allah. Artinya semua berita ini selagi sahih dari Allah, kami beriman. Ya, nggak akan sempurna, ya, syahadat mereka sampai mempercayai semua ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasdiquhu fima akhbar, harus membenarkan setiap yang Nabi Muhammad kabarkan tanpa ada keraguan. Nah, orang beriman nggak ragu. Selagi Quran, selagi hadis sahih, nggak ragu terhadap perkara gaib meskipun belum dinalar oleh akalnya. Bukan alasan, karena akal macam-macam. Akalnya Ar-Razi sama akalnya Ibn Taimiyah beda. Ar-Razi menolak, mentakwil, Ibn Taimiyah menerimanya. Akalnya Bishr Al-Marisi, Ahmad bin Abi Duat menolak. Allah berbicara, Ahmad bin Hanbal menerimanya, akalnya. Akal yang mana yang diambil? Ya kan? Akalnya iblis mengatakan api lebih utama daripada tanah. Maka orang yang menentang nas Quran dengan akalnya karena tak masuk akal, itu mengikuti leluhurnya iblis. Hai iblis, apa yang menghalangimu dari bersujud kepada Adam? Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sementara ia dari tanah. Artinya logikaku, akalku, api lebih utama daripada tanah. Kita jawab, kata siapa? Biji dilempar ke api, hangus. Biji lempar ke tanah, ada buahnya, manfaat sama manusia, binatang. Akal yang mana? Nah gitu ya, kembali tentang rahim. Rahim memegang pinggang Allah dan minta kepada Allah sesuatu, karena ia sedih orang-orang yang memutusnya. Maka Allah berfirman, siapa yang menyambungmu, aku sambung dia.
maka aku menyambungnya dengan ampunan, dengan rahmat, kelapangan, rizki, kesehatan, panjang usia. Dan siapa yang memutusmu, aku memutusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqih au yunsha'alahu fi athari au yunsa'alahu fi athari falyasin rahimah. Siapa yang suka dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, sambung tali rahim. Silaturrahim. Silaturrahmi. Ya. Nah, demikian. Berikutnya adalah kaki. Kaki. Baik ungkapannya rijl, baik ungkapannya kodam. Kodam dan rijl merujuk pada satu makna, yaitu kaki. Kaki untuk berjalan, kaki untuk berpijak. Ya, Allah berfirman, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Surah Qaf. Ingatlah pada hari ketika kami berkata kepada Jahannam, apakah kamu telah penuh? Kata Jahannam, apakah masih ada tambahan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa amman nar fala tamtali. Adapun neraka belum penuh. Neraka itu besar, dalam, muat untuk seluruh manusia sejagat. Meskipun mereka dibesarkan, gigi gerahamnya seperti gunung Uhud, kulitnya setebal 3 perjalanan, masih menampung. Jurangnya dalam. Ya. Kata Nabi SAW ketika mendengar suara, ya, suara batu jatuh, hadza hajar rumya finnar mundu sab'ina kharifah. Ini batu yang dilempar dari tepi neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnar al-an hatta intaha ila qa'riha. Menggelinding di neraka, baru sekarang jatuh di dasarnya. Berapa jemaah? 70 tahun. Dasar, dalam sekali. Apakah telah penuh? Ada tambahan. Kata Rasulullah SAW, fa'aman nar fala tamtali. Neraka belum penuh, belum puas. Hatta yadu'ar Rabbu azza wa jalla rijlahu fiha, hingga Allah azza wa jalla meletakkan kakinya padanya. Fayuzwa ba'duha ba'do, hingga mengkerut. Fatakul, berkata neraka, qat, cukup. Dalam hadis Muslim ungkapannya meletakkan qadamah. Ya, qadam, memang qadam itu secara bahasa bisa bermakna kaki atau telapak kaki. Yang jelas dia merujuk kepada satu makna, yaitu kaki. Maka Ahlussunnah menetapkan inna lillahi rijlain, Allah memiliki 2 kaki. Ya. Dan telah disebutkan bahwa Allah Ta'ala membantah berhala-berhala yang disembah. Alahum amlahum arjulu yamshuna biha. Apakah mereka itu punya kaki untuk berjalan? Kata Ahlussunnah menunjukkan Allah punya kaki, karena Allah mengingkari yang mereka sembah tak punya kaki. Yang dengan kaki itu Allah Ta'ala, ya, memiliki sifat berjalan dengan kebesarannya, ya, yaliku bijalali wa azamati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi.
Jika ia mengingat aku di nafsnya, di jiwanya, aku mengingat dia di nafsku, ya, di diriku. Ya. Dan singkat hadis itu adalah wa in taqarraba ilai wa in ataini yamshi ataituhu harwala. Jika ia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari kecil. Ya. Ayat yang paling besar dalam Al-Quran, ayat apa? Ayat apa? Yang paling besar, ayat kursi. Ya Ubay, ayat apakah dalam Al-Quran yang paling besar di sisimu? Kata Ubay, ayat kursi. Kata Nabi, semoga Allah menambah ilmumu wahai Ubay. Di sana ada lafal wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit bumi. Langit 7. Isinya malaikat. Bumi 7. Tempat kita berpijak. Itu dibandingkan dengan kursi. Ya, seperti gelang dilempar ke padang pasir. Dan kursi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maudhi'u qadamayir rahman, tempat berpijak kakinya ar-Rahman. Apakah mengharuskan ya menempel? Tidak. Apakah Allah membutuhkannya? Tidak. Karena Allah tidak butuh makhluknya. Allah tidak menyatu menempel dengan makhluknya. Allah berfirman, ya, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha qayyum. Qayyum maknanya tidak membutuhkan makhluk, sementara makhluk butuh kepadanya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, sementara Allah maha kaya dan maha terpuji. Kaya artinya tidak butuh kepada selainnya. Tapi Allah Ta'ala menciptakan kursi untuk menunjukkan kebesarannya kepada makhluknya. Bukan karena Allah butuh kepada kursi. Kursi, ingat ya, kita kalau belajar agama, istilah-istilah syar'i jangan dipaksakan dengan istilah lokal. Istilah lokal ini kursi. Istilah syar'i apa tadi kursi? Pijakan kaki. Ya, beda enggak? Beda. Fitnah. Kamu itu memfitnah saya. Apa maknanya fitnah? Bahasa lokal, menuduh tanpa bukti. Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Mengfitnah. Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Apa maknanya? Apakah menuduh lebih besar daripada membunuh? Tidak, tapi syirik. Artinya apa? Artinya kalau belajar agama, istilah syar'i ya, jangan dipaksakan ke lokal, tapi dilihat apa makna istilah itu dalam syariat. Ya, karena kelompok menyimpang tidaklah menyimpang kecuali memahami istilah dengan bahasa sendiri. Contoh, yakin. Yakin itu ya percaya 100%. Iya, itu makna umum, tapi makna ayat bukan itu. Makna ayat adalah mati. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu hingga datang kepadamu yakin. Apa artinya? Mati. Berkata sufi. Apa? Berkata sufi. Kami punya 3 tingkatan. Syariat,
Ya, hakikat ma'rifat. Syariat adalah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Syariat. Kalau nanti dia berlatih riyadhah, terbuka tabir, maka akan mengetahui hakikat dari ibadah itu, naik ke hakikat. Nanti naik lagi kepada keyakinan kepada Allah, itulah ma'rifat, mengenal Allah. Maka saat itu gugur syariat, tidak perlu sholat, tidak perlu haji. Allah berfirman, sembahlah Allah sampai datang kepadamu yakin. Pakai dalil. Salah apakah betul dalilnya? Jemaah? Benar. Benar-benar salah. Ya, mereka pakai dalil, tapi keliru dalam istidlal. Ada dalil, ada istidlal. Dalil itu bahannya, istidlal cara memahaminya. Istidlal harus merujuk kepada salaf dalam masalah akidah. Ya, dan fuqaha ya dalam masalah fikih. Nah, gitu. Kembali. Mana tadi? Kursi, ya. Tempat pijakan Ar-Rahman. Ar-Rahman punya kaki dengan kebesarannya, keagungannya. Allah punya betis. Dalam surah Al-Qalam, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika betis disingkap dan mereka diseru untuk bersujud, tapi mereka tidak mampu. Apa mana hadis ini? Apa mana ayat ini? Nabi SAW menjelaskan, ketika orang di mahsyar, maka masing-masing orang akan mengikuti sembahan mereka menuju neraka. Penyembah matahari diajak matahari ke neraka, penyembah bulan diajak bulan ke neraka. Ya, penyembah Isa dirupakan seperti Isa, diajak ke neraka. Tersisalah orang beriman dan munafiknya. Berkata malaikat atau berkata yang berkata, apa yang kalian tunggu? Masing-masing orang telah mengikuti yang mereka sembah. Kata mereka, ahli masyar, kami menunggu Rabb kami. Terus berkata suara ini, bagaimana kalian mengenali Rabb kalian? Kata mereka, saq, betis. Maka Allah menyingkap betisnya. Maka semua orang beriman bersujud kepada Allah. Orang munafik tidak mampu bersujud, mengeras betis mereka, karena mereka dahulu di dunia disuruh sujud kepada Allah, mereka tidak mau. Ini sujud iman, sujud menerima. Maka Ahlussunnah menetapkan Allah memiliki betis dengan kebesarannya. Nah, baik. Ini sifat zatiyah dan khabariyah. Ya, tentunya ada yang lain ya, tapi ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dengan sifat Allah yang maknawiyah, di antara yang terpenting adalah berbicara, mendengar, melihat. Ya, berilmu. Setiap kelompok menyimpang pasti mereka penyimpangannya karena keliru dalam sifat Allah. Contoh, Qadariyah. Qadariyah berkata, perbuatan buruk itu terjadi bukan karena ketetapan Allah, tapi murni perbuatan ciptaan hamba. Makanya terjadi kekufuran, terjadi kemaksiatan, kata mereka. Karena jika itu terjadi atas ketetapan Allah, Allah zalim. Allah menghukum seseorang karena takdirnya Allah.
Ya, Ahlus Sunnah mengatakan Allah menetapkan takdir dengan ilmunya. Karena mereka meyakini Allah senantiasa berilmu semenjak azali. Azali itu apa? Permulaan tanpa ada batas awalannya. Azali. Sebagaimana Allah itu demikian. Ya. Allah mensifati dirinya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang pertama, yang terakhir, yang tinggi, yang dekat, Allah Ta'ala. Nah, Ahlus Sunnah meyakini Allah berbicara. Nah, berbicara itu dua tinjauan. Satu, sifat zatiyah. Karena sifat itu, sifat berbicara adalah sifat Allah yang senantiasa melekat padanya dan tidak terpisah. Tapi dilihat dari sisi per kata, per hurufnya, maka fi'liyah, karena terkait dengan kehendak Allah. Allah berbicara kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Muhammad, kepada ahli mahsyar, dan belum terjadi. Nanti terjadi ketika Allah menghendaki berbicara, maka dikatakan berbicara atau kalam adalah ucapan Allah, sifat Allah yang zatiyah secara asal, tapi per kata per hurufnya itu adalah fi'liyah, menyesuaikan kehendak Allah Ta'ala. Dan kelompok-kelompok menyimpang, mereka mengingkari Allah berbicara. Seperti Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Tuhan itu harus statis, tidak boleh dinamis. Baik, fokus ya. Ini menyinggung firqah. Mereka mensyaratkan Tuhan itu harus statis, diam, tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan, ya. Harus statis, tidak dinamis. Maka mereka menafikan Allah mendengar, melihat, dan berbicara, karena berbicara itu menunjukkan adanya perubahan dalam sifatnya. Awalnya tidak ada pembicaraan, sekarang ada, berarti mengalami perubahan. Kata mereka demikian. Ya, sampai muncul Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Bagaimana bisa ada akidah Quran makhluk? Ya, ini bukan sifatnya Allah. Berkata Bukhari, Al-Quran min sifati, Quran termasuk sifatnya Allah. Berkata Jahmiyah, Quran makhluk, dimodifikasi oleh Mu'tazilah. Dan Ahlus Sunnah mempertahankan akidah ini dan semakin menguat pada zamannya Al-Imamu Ahmad bin Hanbal hingga 3 khalifah. Semuanya mengatakan Quran makhluk karena didoktrin oleh menterinya Ahmad bin Abi Duat dan juga Bishr al-Marrisi dan lain-lain dari golongan Mu'tazilah seperti Al-Ma'mun, ya, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq dari Daulah Abbasiyah. Apa sebabnya? Mereka bisa punya pemikiran menyimpang. Di antara sebabnya ketika ya buku-buku filsafat Yunani dan filsafat Hindia diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya. Itu bahayanya filsafat. Berkata Imam Syafi'i, hukumanku atas ahli filsafat adalah dipukul dengan pelepah kurma sambil digiring ke kampung-kampung. Dikatakan ini balasan atas orang yang meninggalkan kitab dan sunnah, berpaling kepada ilmu kalam. Ya, Aristoteles, Plato, Pythagoras, orang-orang Yunani, para penyembah
matahari, penyembah dewa, mereka pemikir. Dikenal pemikirannya dalam masalah eksak, bagus. Ya, masalah perhitungan bagus. Lalu setan datang hingga mereka membicarakan teologi, ketuhanan dengan akal. Muncullah banyak ya teori, banyak definisi untuk Tuhan. Ini diantaranya, Tuhan harus statis, nggak boleh dinamis, harus saklek, ada perubahan. Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara sesuai kehendaknya. Allah berfirman, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka ingin mengganti ucapan Allah. Jadi Allah berucap, hurufnya, suaranya, ada suaranya, didengar oleh Musa, ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Hai Musa, kamu sekarang ada di lembah tua, lepaskan dua sandalmu, aku akan mewayukan kepadamu, aku adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan salatlah untuk mengingatku. Ucapan Musa mendengarnya, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ingatlah ketika Rabbnya berbicara dengan Musa di lembah tua. Ya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Apabila ada orang-orang kafir yang meminta keamanan kepadamu wahai Muhammad, beri keamanan agar mereka mendengarkan kalamullah. Biarkan ke masjid agar mereka mendengarkan kalamullah. Maka Jahmiyah mengatakan, maka Jahmiyah itu kelompok yang paling ekstrim dalam masalah sifat Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah tak punya sifat, bahkan juga tak punya nama. Maka mereka mengingkari Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, diingkari semua. Mereka mengingkari tangan, wajah, kaki, mendengar, melihat, turun, datang, ingkari semua. Ya. Datang Asy'ariyah. Mereka mengatakan 7 sifat wajib bagi Allah. 7 sifat wajib bagi Allah. Mereka kenapa hanya membatasi 7? Akal. Ya, Mu'tazilah itu pembesarnya adalah Ar-Razi. Fakhr Razi. Ya. 7 ini adalah hidup, ilmu, kuasa, kehendak, mendengar, melihat, dan berbicara. Kalam. Tapi kalam berbicara versi Asy'ariyah adalah kalam nafsi. Bahasa kita kerentek hati. Kenapa mereka tidak mau terang-terangan mengatakan Allah berbicara dengan hurufnya, suara? Karena mereka mengingkari Allah mengalami perubahan. Karena mereka Mu'tazilah itu terpapar virus filsafat. Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah, Maturidiyah sama ya dalam masalah ini. Yani mereka banyak mentakwil dan menafikan beberapa sifat Allah Ta'ala, terutama sifat yang fi'liyah. Maka mereka mengatakan Quran itu adalah interpretasi penafsiran Jibril dari yang Allah kehendaki. Maka Quran ini kalamullah secara asal, tapi mereka mengingkari Allah berbicara. Maka dikatakan Asy'ariyah itu bancinya
ya, bancinya Jahmiyah. Karena Jahmiyah tegas, Allah tak berbicara. Berkata Asy'ariyah, Allah tidak berbicara, tapi pakai topeng kalam nafsi. Ya. Untuk mempertahankan akidah ini sampai dibunuh para ulama di zamannya dinasti Abbasiyah pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Ulama dirantai, dipenggal, dipenjara, dicambuk. Imam Ahmad termasuk yang dicambuk, tapi enggak dibunuh. Di antara alasannya karena Imam Ahmad pengikutnya banyak. Kalau sampai terbunuh, boleh jadi akan ada banyak pemberontakan. Demikian penjagaan mereka terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah kita menghadap Allah Ta'ala, maka dijaga. Ya. Nah, sekarang kita yang terakhir. Sifat Allah jenis yang kedua yaitu fi'liyah, dzatiyah, fi'liyah. Dzatiyah tadi ada yang khabariyah, ada yang maknawiyah, sekarang yang fi'liyah. Ini sifat-sifat Allah yang terkait dengan kehendaknya. Kapan Allah menghendaki, maka Allah melakukannya. Dan sifat Allah secara fi'liyah ini ya tidak ada batasnya. Karena sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Rabbmu berbuat sekehendaknya. Berbuat sekehendaknya. Dalam surah Al-Buruj, apa bunyi ayatnya? Yang ada ungkapan Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Mana? Yaf'alu ma yurid. Nah, jamin. Allah barik fik. Allah berbuat sesuai dengan yang Ia kehendaki. Dan perbuatan Allah pasti ada hikmahnya, bukan sia-sia. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakiman." Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali Allah menghendaki, sungguh Dia maha berilmu lagi maha hikmah. Maka semua kehendak Allah ada hikmahnya. Perbuatan Allah itulah yang disebut dengan sifat fi'liyah dan jumlahnya sangat banyak sekali. Seperti apa? Seperti mendengar, melihat. Ini kan secara parsialnya fi'liyah ya, tapi secara asalnya dzatiyah. Sebagaimana berbicara, ada turun, ada istiwa, meninggi, ya. Ada saya bacakan di sini. Sifat-sifat fi'liyah yang dikumpulkan oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf dalam kitabnya Sifatullahil Waridah fil Kitabi wa Sunnah, yaitu ihsan berbuat baik, ihya menghidupkan, al-akhdhu bil yad mengambil dengan tangan, al-udhun al-istima' mendengar, al-istitabatur rawaih mencium aroma yang wangi. Ada hadisnya, hadis apa? Tentang puasa ya. La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Ya, aroma orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, maka Allah mencium aroma. Sifatnya Allah. Al-istihya malu, al-istihza bil kafirin mengolok orang kafir, al-istiwa 'alal arsy tinggi di atas arsy. Baik. Tambahan tinggi. Allah berfirman dalam surah dalam ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia maha tinggi, ali al-azim maha besar. Baik.
Ali ini namanya nama. Nama. Sifatnya apa? Ulu, tinggi. Bedakan ya antara nama dengan sifat. Kalau nama itu biasanya pakai isim fa'il seperti al-fa'ilu, al-fa'ilu, al-mufta'il, al-fa'al. Contoh ghaffar, contoh rahman, rahim, alim, ya, waris. Pakai rumus ya. Nama Allah. Biasanya pakai isim fa'il yang biasa bahasa Arab atau mungkin belajar shorof mungkin ngerti. Kalau sifat itu masdarnya. Kalau al-alim masdarnya adalah ilmu. Al-qadir masdarnya adalah qudrah, itulah sifatnya Allah. Baik. Al-ali itu nama Allah. Nama Allah banyak sekali. Al-ali. Dan sifatnya apa? Al-ulu, tinggi. Maka ketinggian Allah itu adalah ketinggian yang menyertainya. Senantiasa Allah itu tinggi. Karena rendah itu kekurangan, nakes. Sementara Allah itu sempurna. Walahul masalul a'la, bagi Allah ya sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna. Nah, sementara istiwa yang dimaknai tinggi itu ungkapan untuk arsy. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tidak disifati istiwa. Tapi Allah tetap tinggi karena tadi al-ulu tadi. Sementara setelah menciptakan arsy, maka Allah disifati dengan tinggi, istiwa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di arsy, ya di atas arsy. Baik. Tinggi itu dalam bahasa Arab tadi bisa bermakna al-ulu, bisa dari kata as-sama. Sama yang biasa kita kenal dengan arti langit itu satu arti. Langit, sama bisa bermakna langit, bisa bermakna awan, bisa bermakna tinggi. Contoh, ungkapan sama bermakna tinggi atau bermakna atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang wanita budak yang hendak dibebaskan oleh majikannya, Aina Allah, di mana Allah? Kata si wanita, fis sama. Apa artinya? Allah fis sama apa artinya? Allah di langit? Tidak. Allah di atas. Sama maknanya bisa langit, bisa awan, bisa atas. Jangan salah terjemah. Menerjemahkan Allah di langit kekufuran. Allah tidak di langit. Allah di atas. Langit itu tempatnya malaikat. Tidak ada satu jengkal dari langit kecuali di sana ada malaikat yang ruku atau sujud atau bertasbih kepada Allah Ta'ala. Allah fis sama artinya Allah di atas. Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia wanita beriman. Maka ciri orang beriman meyakini Allah di atas, bukan di mana-mana. Berkata Asy'ariyah, Allah di mana-mana. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan para salaf, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, di atas. Bahkan berkata Abu Hanifah, siapa yang mengatakan Allah tidak di atas tapi di bawah atau di mana-mana, dia telah kafir kepada Allah Ta'ala. Nah, lanjut sifat Allah ya, di atas. Yang lagi asif, yakni marah, al-ghadab juga marah, al-amru memerintah, al-imsak menahan,
ya, al-ijab wa tahlil wa tahrim, mewajibkan, menghalalkan, mengharamkan. Ya, al-bastu wal qabdu, menghamparkan, menggenggam. Al-basar, melihat. Al-batsyu, ya sama ya, menggenggam. Al-bughdu, marah. Allah. At-tasyri', mensyariatkan. At-ta'ajjub, heran. Contoh, Allah heran kepada orang yang Allah heran kepada orang yang, heran itu artinya suka dengan orang tersebut. Heran kepada orang yang membunuh muslim, lalu ia bertobat terus dibunuh, keduanya masuk ke dalam surga. At-taqarrub, mendekat, ya. Al-hadits, berbicara. Al-hifdzu, menjaga. Al-hilmu, santun. Al-khabir, memberitahu. Ar-ridha, merizkikan, mengawasi, menutupi. Keras, keras kepada orang-orang kafir. Mengawasi, mensyukuri, yang berterima kasih. Contoh, Allah berterima kasih kepada wanita yang memberi minum anjing di jalan. Seorang wanita pezina menjumpai seekor anjing yang kehausan, maka ia pun mengambilkan air dari sumur, diminumkan kepada orang itu, kepada anjing itu. Nabi bersabda, "Faghafarallahu laha wa syakara laha." Allah mengampuninya dan berterima kasih kepadanya. Ini sifat Allah, berterima kasih, ya, bersyukur. As-sabru, sabar. Contoh, tidak ada yang lebih bersabar daripada Allah. Mereka menuduh Allah punya anak, tapi Allah tetap memberi mereka rizki. Sabar. Sifat Allah adalah sabar. As-saut, ya, bersuara. Ya, karena itu bagian dari berbicara. Berkata Ahlussunnah, Allah berbicara dengan suara dan huruf yang bisa didengar. Ya. Berkata Asy'ariyah, Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara, yaitu kalam nafs, kalam jiwa, kerentek hati bahasa kita. Allah juga memaafkan, memberi, menahan, ya, menguasai, membuka, ya, mengalahkan. Ini sifat-sifat fi'liyah. Kalau jenengan baca Quran, maka akan menemukan banyak sekali sifat-sifat Allah yang terkait dengan perbuatan Allah. Itu sifatnya Allah. Sekarang yang terakhir. Apakah Allah disifati secara mutlak dengan marah, makar, ya kan, benci? Kita jawab, Allah tidak disifati secara mutlak karena itu kekurangan, tapi disifati dengan sifat itu bagi yang berhak. Contoh, Allah makar, iya, sifat Allah makar, menipu, tapi bagi yang berhak ditipu, itu orang-orang munafikin. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka hendak menipu Allah, maka Allah membalas menipu mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah membalas makarnya. Allah yang terbaik berbuat makar, yakni bagi yang berhak. Enggak disifati secara mutlak, tapi sifat makar, sifat murka, sifat benci bagi yang berhak mendapatkannya. Nah,
dan seterusnya. Allahu ta'ala alam. Ini sekilas ya, sekilas tentang pengenalan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu seseorang lebih mengenal Allah, zat yang ia sembah, zat yang maha sempurna tanpa cacat. Semakin banyak sifat menunjukkan semakin sempurnanya yang disifati. Dan nama-nama Allah begitu banyak, setiap nama mengandung sifat. Dan perbuatan Allah menunjukkan juga sifatnya. Maka sifat Allah tidak terbatas. Maka siapa yang merenungkan Al-Quran, maka akan mendapati banyak sifat-sifat Allah Ta'ala. Allahu Ta'ala a'lam. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan jemaah. Silakan jemaah. Yang putri juga boleh bertanya pakai mikrofon atau pakai kertas. Boleh tema ini atau tema yang lainnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, selama ini setahu saya yang meyakini bahwasanya Allah itu fi kulli makanin itu kaum Jahmiyah ya. Adapun kaum Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu meyakini bahwasanya Allah itu maujud bila makan. Tadi Ustadz saya dengar mengatakan kalau Asy'ariyah meyakini bahwasanya Allah fi kulli makanin. Mohon sumbernya Ustadz. Saya belum pernah menjumpai keterangan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi dikatakan Asy'ariyah maujud bila makan. Berarti Asy'ariyah sendiri malah mereka tidak meyakini Allah di mana-mana ya. Tapi ada ya. Ya. Nanti ana cek kembali. Baik, keyakinan baik yang mengatakan Allah di mana-mana seperti orang-orang Sufiyah, yang paling ekstrim adalah Ibnu Arabi ya, yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya ya. Atau Jahmiyah yang mengatakan di mana-mana, atau yang mengatakan tadi ada maujud tapi tanpa tempat. Nampaknya yang betul ini ya, Asy'ariyah itu punya pemahaman demikian. Mereka menyatakan Allah itu wujud tapi tidak bertempat, karena mereka mengingkari jihah, mengingkari di atas. Asy'ariyah mereka mengingkari Allah di atas. Asy'ariyah mereka mengingkari Allah di atas. Dan mereka mengatakan ya tentang hadis Nabi SAW, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana melihat
matahari bulan purnama, yakni melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi mengungkapkan, satarawna rabbakum ayyanan, kalian akan melihat Rabb kalian secara ayyanan, mata telanjang. Ini keyakinan Ahlussunnah. Adapun keyakinan Asy'ariyah yang sekaligus koreksi, nampaknya ini yang betul, yakni mereka meyakini Allah ada tapi tanpa tempat, ya, tanpa tempat. Ini dikatakan oleh ahli ilmu ka'annahu ya'budul ma'dum, seakan-akan ia menyembah yang tidak ada. Yang tidak ada. Dan telah banyak hadisnya Nabi SAW menunjuk ke atas. Az-Zahabi punya kitab namanya Al-Ulu, ya, li Alil Ghaffar, ketinggian Allah yang maha tinggi. Beliau dalam kitab itu menyebutkan para imam ahli hadis yang meyakini Allah di atas. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, ya kan, Ibnu Mubarak, Al-Laits bin Sa'ad, ya, termasuk para imam ahli hadis, ya, Ibnu Hibban, At-Tabrani dan lain-lain menetapkan. Juga banyak hadis yang beliau sebutkan. Contoh ketika Nabi SAW berada di Haji Wada, ya, apakah aku telah menyampaikan semua kepada kalian? Kata mereka, benar wahai Rasulullah, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Nabi menunjuk ke arah atas. Aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas, ya, jika kalian dibenamkan ke perut bumi? Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Banyak hadis, ya, ayat yang menyebutkan Allah itu di atas. Adapun ungkapan jihah, arah, apakah Allah disifati dengan arah? Kita katakan kita tidak menolaknya dan tidak menetapkannya. Karena yang lebih utama adalah menggunakan istilah syar'i, yaitu atas. Ya, karena ungkapan arah, ya, arah itu bisa bermakna negatif, bisa bermakna positif, tergantung dengan yang dipahami oleh si pengucapnya. Demikian, ya. Kesimpulannya adalah nampaknya yang Asy'ariyah berpandangan Allah tidak di mana-mana, ada tanpa tempat. Kemudian yang kedua, akidah Ahlussunnah yang sahih dan dari para salaf, dari para a'immah, Allah di atas. Dan ungkapan arah atau jihah adalah ungkapan yang tidak ditolak dan juga tidak pula ditetapkan, karena tidak ada nas syar'inya. Yang lebih tepat adalah menggunakan ungkapan yang syar'i, yaitu istiwa atau ala wartafa, semakna dengan itu, ya. Allahu ta'ala a'lam. Nah, cukup, ya, karena sudah maghrib, kita akhiri. Kesimpulannya atau ringkasannya, Allah Ta'ala memiliki sifat dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah seperti khobariyah, ya, dan ma'nawiyah, sementara fi'liyah adalah sifat Allah yang terkait dengan kehendak Allah dan tidak terbatas. Apa yang benar dari Allah, apa yang meragukan bisa dikonsultasikan kepada ahlinya. Allahu ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.